Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bu Vina. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Vina kembali mengajar di kelas 5 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan materi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Bu Vina tanya dulu kabarnya ya. Anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah membaca modul dan menyimak video penjelasan guru, peserta didik dapat memahami sifat-sifat benda padat, cair, dan gas dengan baik. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu belum apa saja sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, benar sekali. Nah, agar lebih paham lagi, agar lebih hebat lagi, mari kita pelajari materi pada hari ini. Kemudian, apa sih manfaat mengetahui sifat-sifat benda tersebut? Nah, manfaatnya agar kita dapat memperlakukan benda di sekitar kita. Contohnya, jika kita melihat es batu, kemudian es batunya sangat padat ya, sangat keras. Bagaimana untuk mencairkannya? Kita dapat apa? Dapat memanaskannya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui sifat-sifat dari suatu benda. Yang pertama ada wujud benda padat. Di sini Ibu mencontohkannya dengan es batu. Iya benar ya, es batu merupakan contoh dari benda padat. Kalau es batunya meleleh bagaimana, Bu? Kalau es batunya meleleh menjadi benda cair. Tapi saat ini karena namanya es batu dan menjadi batu ya, menjadi keras, maka es batu merupakan benda padat. Nah, wujud dari benda padat yang pertama dapat dipegang dan dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Jika kita memegang es batu atau memindahkan es batu, apakah es batu tersebut berbeda bentuknya? Tidak ya anak-anak, jadi tetap menjadi es batu, kecuali jika di suhu yang panas atau dipanaskan, atau tidak di dalam freezer. Kemudian benda padat yang lainnya, misalnya adalah buku. Nah, kalau buku ini Ibu pegang, kemudian Ibu pindahkan, apakah buku ini akan berubah wujudnya, bentuknya? Tidak ya, bentuknya sama, tetap persegi panjang dan tidak berubah. Kecuali jika kita bakar, kita beri perlakuan yang panas, kemudian tekanannya tinggi, maka buku ini dapat terbakar dan wujudnya menjadi berbeda. Yang kedua, dapat diberi perlakuan panas, tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting. Seperti tadi ya, ini kan dalamnya ada kertas-kertas. Nah, ini bisa berubah bentuknya kalau Ibu gunting, kemudian Ibu melipat, menyobek, seperti itu. Tetapi jika dia hanya dipegang dan dipindahkan, maka wujudnya tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan benda padat. Kemudian wujud benda cair. Benda cair berarti apa? Ya, benar sekali, air ya. Nah, bentuk benda cair ini berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya, kita mengambil air di tangan kita, maka bentuknya seperti apa? Ya, seperti yang ada di tangan kita ya, wadahnya. Kemudian jika kita pindahkan air tersebut di dalam gelas, maka bentuknya akan berubah mengikuti gelas tersebut. Jika kita memindahkan airnya ke dalam ember atau baskom, maka bentuk airnya akan berubah seperti baskom tersebut ya, menyesuaikan dengan benda tersebut atau wadah tersebut. Kemudian
Sifat dari benda cair yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Seperti air terjun, kemudian sungai-sungai yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Dan yang ketiga, air dapat mengisi rongga atau pori-pori kecil pada kain. Benar ya, jadi kalau kita terkena hujan, maka baju kita akan basah karena adanya air yang tersimpan di pori-pori atau rongga sela-sela baju kita. Selanjutnya wujud benda gas. Nah, kita dapat melihat gas tidak sih anak-anak? Coba kita lihat, ada tidak ya gas? Iya. Benda gas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita cium baunya, benar sekali. Nah, benda gas ini bisa dari air yang sedang dipanaskan ya, uap-uapnya itu ada gas. Kemudian di sekeliling kita ini juga ada gas. Kita bernafas itu merupakan gas yang masuk ke dalam tubuh kita ya, ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian yang keluar melalui tubuh kita itu juga gas yang dinamakan karbon dioksida. Jadi dari kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya benda gas, hanya saja tidak dapat terlihat. Nah, sifat-sifat dari benda gas yang pertama, manusia memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya saat bernafas. Yang kedua, gas tidak dapat terlihat. Yang ketiga, gas dapat tercium baunya. Yang keempat, gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kelima, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi Ibu hanya menyebutkan beberapa. Silakan Ananda mencari referensi di luar sana lebih detail lagi. Dan kemudian tuliskan rangkumannya pada buku Ananda masing-masing. Baik, jadi kesimpulannya wujud benda padat, cair, dan gas itu berbeda-beda karena sifatnya yang berbeda-beda. Nah, silakan setelah Anda menonton video pembelajaran ini, kerjakan tugas yang ada pada modulnya, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp atau Google Classroom. Nanti akan langsung dinilai di sana ya, anak-anak. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya belajarnya, alhamdulillah. Semoga anak-anak paham mengenai wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian Ananda semua dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda semua mengerti nih, jika saya ingin mengubah benda padat menjadi cair, maka saya harus apa? Jika saya ingin mengubah benda cair menjadi padat, harus apa? Kemudian yang lainnya juga seperti itu ya, jika saya ingin mengubah benda cair menjadi uap seperti apa. Ya, terima kasih sudah menjadi anak yang hebat. Terima kasih juga sudah menyimak penjelasan Ibu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.